Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selamat datang di Doa Penguat Iman Channel. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat waktu ini dan Tuhan pelihara kami sampai saat ini karena kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami. Kami mau pakai semua itu ya Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu pada saat ini, maka berfirmanlah Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kami minta Roh Kudus yang menguasai perenungan ini dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang berbicara, dan kami semua yang mendengar, kami bersama diberkati. Kami memulai perenungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada masa-masa di dalam hidup di mana apa yang kita bangun dengan susah payah tiba-tiba runtuh. Tembok yang dahulu kokoh kini menjadi puing-puing dan hati kita pun ikut hancur. Di dalam keadaan seperti itu, mudah bagi kita merasa kehilangan arah, seolah masa depan telah terkubur di bawah reruntuhan masa lalu. Namun di tengah kehancuran itulah, Tuhan seringkali memulai karyanya yang paling besar. Ia tidak sekadar memperbaiki yang rusak, tetapi mengubah reruntuhan menjadi kesaksian tentang kemuliaannya. Firman Tuhan di dalam kitab Nehemia 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 yang menjadi nats perenungan kita hari ini berkata demikian. Lalu aku berkata kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, marilah kita bangun kembali tembok Yerusalem. Maka mereka berkata, marilah kita bangun, dan mereka pun mulai bekerja. Saudara, kisah Nehemia dimulai dari berita yang tampaknya biasa, tetapi membawa luka mendalam, yakni tembok Yerusalem telah roboh dan pintu-pintunya terbakar. Bagi bangsa Israel, tembok bukan hanya struktur fisik, melainkan simbol perlindungan dan kehormatan. Kota tanpa tembok berarti kota yang kehilangan martabat. Ketika Nehemia mendengar kabar itu, ia menangis, berpuasa dan berdoa. Ia tidak melihat reruntuhan sebagai akhir, melainkan sebagai kesempatan bagi Allah untuk menyatakan dirinya kembali kepada umatnya. Di sanalah iman Nehemia dibentuk, bukan di tempat yang utuh, saudara, melainkan di tengah kehancuran. Ketika kita membaca kitab Nehemia, kita tidak hanya melihat kisah pembangunan kembali tembok Yerusalem, tetapi juga kebangkitan rohani bangsa yang lama terpuruk. Tuhan memanggil seorang pelayan raja menjadi pemimpin rohani, bukan karena kemampuan militernya, melainkan karena hatinya yang peka terhadap kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa kebangunan sejati selalu dimulai dari hati yang rela dipakai. Reruntuhan fisik hanyalah cerminan dari kehancuran rohani, maka pemulihan sejati dimulai dari penyerahan kepada Tuhan yang sanggup memperbarui segalanya, saudara. Renungan ini mengajak kita melihat bahwa tidak ada reruntuhan yang terlalu parah bagi Tuhan untuk dipulihkan. Ia mampu mengubah abu menjadi keindahan, luka menjadi kesaksian, dan kehancuran menjadi kemuliaan. Sama seperti Nehemia, kita pun dipanggil untuk bangkit, menatap puing-puing kehidupan dengan iman, dan berkata, marilah kita bangun kembali. Karena setiap tembok yang dibangun dengan iman akan berdiri bukan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh tangan Allah yang berdaulat. Nah, bersama kita akan membahas 4 poin utama di dalam perenungan ini, saudara. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu Tuhan menyadarkan umat di tengah reruntuhan. Saudara, ketika Nehemia mendengar kabar tentang Yerusalem yang hancur, ia tidak bersikap acuh. Ia duduk, menangis, dan berpuasa selama berhari-hari. Tindakan ini bukan sekedar ekspresi kesedihan pribadi, melainkan bentuk solidaritas rohani terhadap bangsanya yang telah jatuh. Kata runtuh di dalam konteks sejarah Israel bukan sekedar kehilangan pembangunan, melainkan kehilangan identitas. Yerusalem yang pernah menjadi pusat penyembahan kini tinggal puing-puing. Namun dari reruntuhan itu, Allah mulai menyalakan kembali kesadaran rohani umatnya melalui hati seorang yang peduli. Nehemia bukan imam, bukan nabi, tetapi hatinya terbakar oleh kasih kepada Tuhan dan bangsanya. Secara historis, peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Artasasta di Persia. Bangsa Israel telah lama hidup di dalam pembuangan, dan sebagian dari mereka mulai kembali ke tanah air. Namun meski mereka kembali secara fisik, hati mereka belum sepenuhnya pulih. Tembok Yerusalem yang roboh
menjadi simbol nyata bahwa perlindungan rohani mereka pun telah runtuh. Di dalam keadaan itu Tuhan membangkitkan Nehemia untuk menyadarkan bangsanya, saudara, bahwasanya sebelum tembok dibangun, hati harus terlebih dahulu bertobat. Pemulihan fisik tanpa kebangkitan rohani hanyalah perbaikan sementara. Ketika Nehemia berbicara kepada rakyat, ia tidak mulai dengan strategi pembangunan, tetapi dengan kesadaran rohani. Kamu lihat kemalangan yang kita alami, katanya. Kalimat ini menandakan pengakuan jujur atas keadaan yang memprihatinkan. Ia tidak menutupi kenyataan, tetapi juga tidak kehilangan pengharapan. Di dalam kepemimpinannya, Nehemia mengajarkan bahwa kebangkitan dimulai ketika kita berani mengakui kondisi sebenarnya dan membawa semuanya kepada Tuhan. Reruntuhan adalah panggilan untuk bertobat, saudara, bukan alasan untuk menyerah. Secara teologis, bagian ini menyingkapkan bahwa Allah sering memakai kehancuran untuk menyadarkan umatnya akan kebutuhan mereka akan Tuhan. Tembok yang runtuh mengingatkan Israel bahwa kekuatan mereka tidak ada pada batu dan kayu, melainkan pada hubungan mereka dengan Allah. Di dalam setiap keruntuhan hidup, Tuhan tidak sedang menghukum tanpa maksud. Ia sedang membuka jalan menuju pemulihan. Nehemia menjadi contoh bahwa kepekaan rohani terhadap penderitaan adalah langkah pertama menuju kebangunan. Nah, di dalam kehidupan kita, ada kalanya Tuhan mengizinkan tembok-tembok perlindungan kita runtuh, baik itu karir, hubungan, atau rencana yang gagal. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan kita akan ketergantungan kepadanya. Ia ingin mengembalikan hati yang dulu jauh agar kembali melekat kepada Tuhan. Seperti Nehemia, kita dipanggil untuk tidak hanya melihat reruntuhan, tetapi mendengar suara Tuhan di baliknya. Sebab setiap kehancuran yang disadari di hadapan Allah adalah awal dari kemuliaan yang baru. Ketika Nehemia berkata, "Marilah kita bangun kembali," ia tidak hanya mengajak untuk bekerja, tetapi juga untuk percaya. Ia meneguhkan keyakinan bahwa Tuhan sendiri yang memulai dan menyertai proses pemulihan itu. Di tengah reruntuhan, Allah tidak tinggal diam, saudara. Ia menanamkan visi di hati mereka yang mau mendengar, dan dari puing-puing itulah sejarah baru dimulai, yakni sejarah tentang umat yang bangkit karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, kita bersama masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu Tuhan memberi visi di tengah keputusasaan. Ketika Nehemia akhirnya tiba di Yerusalem, ia tidak langsung berbicara banyak. Ia berdiam diri selama 3 hari dan berjalan keliling kota pada malam hari, memeriksa tembok yang hancur tanpa sepengetahuan orang lain. Tindakan ini menunjukkan kebijaksanaan seorang pemimpin yang menunggu waktu Tuhan untuk bertindak. Ia tidak tergesa-gesa karena ia tahu bahwa setiap pemulihan sejati dimulai bukan dari tindakan cepat, melainkan dari pengertian yang mendalam akan kehendak Allah. Di tengah reruntuhan yang menakutkan itu, Tuhan menanamkan visi di dalam hatinya, yakni membangun kembali Yerusalem bukan hanya secara fisik, tetapi juga rohani. Langkah Nehemia ini, saudara, sangat penting. Kota yang telah lama hancur kini menjadi saksi ketaatan satu orang yang berani bermimpi di dalam iman. Banyak orang sebelumnya telah kembali ke Yerusalem, tetapi tidak ada yang bergerak untuk membangun tembok. Mereka telah terbiasa hidup di antara puing-puing, menerima kehancuran sebagai kenyataan. Namun Tuhan memakai Nehemia untuk menyalakan kembali harapan itu. Visi dari Allah selalu muncul di tengah situasi yang tampaknya mustahil, karena di sanalah kuasanya dinyatakan paling besar. Ketika Nehemia berbicara kepada rakyat, kata-katanya penuh keyakinan. "Kamu lihat kemalangan yang kita alami, marilah kita bangun kembali tembok Yerusalem." Ia tidak menawarkan janji kosong, tetapi iman yang berakar pada penyertaan Tuhan. Ia menyaksikan bagaimana tangan Allah telah menolongnya sejak di istana Persia, dan kesaksian itu menjadi sumber semangat bagi umat. Di dalam kepemimpinan rohani, visi tanpa iman hanyalah ambisi manusia, tetapi visi yang lahir dari doa selalu membawa perubahan yang sejati. Secara teologis, bagian ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah membangkitkan visi tanpa menyediakan jalan untuk mewujudkannya. Ia menanamkan beban ilahi di hati orang yang berserah, lalu menguatkan langkah-langkahnya. Nehemia tidak hanya melihat reruntuhan, tetapi melihat potensi kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan melalui kota itu.
Visi ini bukan hasil pikiran manusia, melainkan panggilan ilahi untuk menjadi bagian dari karya pemulihan Allah. Setiap kali Tuhan menanamkan visi, itu berarti Ia sedang mengundang kita untuk ikut serta di dalam rencana kekekalannya. Di dalam kehidupan kita, Tuhan seringkali menaruh beban di hati yang lembut, beban untuk membangun keluarga, komunitas, atau bahkan pelayanan yang telah lama terpuruk. Kadang visi itu terasa terlalu besar, tetapi justru disitulah iman diuji, saudara. Seperti Nehemia, kita dipanggil untuk percaya bahwa jika Tuhan yang menanamkan visi, maka Ia juga yang akan menuntun langkah kita. Visi ilahi tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari kepedihan yang diserahkan kepada Tuhan. Ketika hati kita hancur karena melihat kehancuran di sekitar, mungkin itulah tanda bahwa Tuhan sedang menyalakan panggilan baru di dalam diri kita. Dan ketika rakyat mendengar ajakan Nehemia, mereka menjawab dengan satu suara, "Marilah kita bangun." Itulah momen kebangkitan rohani. Visi yang tadinya hanya ada di satu hati, kini menjadi api yang menyala di tengah bangsa. Dari reruntuhan, Allah menumbuhkan semangat baru. Ia menunjukkan bahwa pemulihan tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kesediaan untuk percaya kepadanya. Reruntuhan bukan akhir, saudara, melainkan awal dari karya pemulihan yang akan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, bersama kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu Tuhan bekerja melalui ketaatan. Setelah semangat rakyat menyala, mereka mulai bekerja. Namun segera setelah itu datanglah perlawanan. Sanbalat dan Tobia, dua tokoh yang memusuhi pekerjaan Tuhan, mulai mengejek dan menghina mereka. Mereka berkata, apa yang mereka bangun itu? Kalau seekor rubah naik, tembok batu mereka pun akan roboh. Ejekan ini bukan sekedar kata-kata, tetapi serangan terhadap iman. Namun Nehemia tidak terpengaruh. Ia tidak melawan dengan kata-kata, melainkan dengan doa. Ia menegakkan prinsip rohani yang kuat, yakni bahwa setiap pekerjaan Tuhan harus dijaga dengan iman dan ketekunan, bukan dengan kekuatan manusia semata. Perlawanan terhadap pembangunan tembok bukan hal kecil. Musuh-musuh Israel memiliki pengaruh politik dan kekuatan militer yang besar. Namun Nehemia memimpin dengan keberanian dan hikmat. Ia membagi rakyat menjadi dua kelompok, sebagian bekerja, sebagian berjaga. Dengan satu tangan mereka membangun, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Ini menggambarkan keseimbangan antara kerja dan doa, antara tindakan dan kebergantungan kepada Tuhan. Di dalam setiap langkah, Nehemia mengandalkan Allah sebagai pelindungnya. Nah, secara teologi, sebagian ini mengajarkan bahwa ketaatan selalu diuji melalui tekanan. Setiap kali Tuhan memulai sesuatu yang besar, selalu ada perlawanan. Namun perlawanan bukan tanda kegagalan, melainkan bukti bahwa sesuatu yang berharga sedang dibangun. Nehemia memahami bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh ejekan manusia. Karena yang memerintahkan bukan manusia, melainkan Allah sendiri. Ia tidak mencari pembenaran dari orang lain, tetapi kekuatan dari Tuhan. Doanya menjadi senjata dan keteguhannya menjadi teladan bagi seluruh bangsa. Di dalam kehidupan kita, saudara, ketaatan kepada Tuhan seringkali menghadapi penolakan atau kesalahpahaman. Ketika kita berusaha membangun kembali apa yang hancur, entah itu iman, keluarga, atau panggilan, selalu ada suara yang meremehkan. Tetapi seperti Nehemia, kita harus belajar untuk tidak membalas ejekan dengan marah, melainkan dengan doa. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk memperdalam kebergantungan kita kepada Tuhan. Ia ingin agar ketaatan kita tidak bergantung pada dukungan manusia, tetapi berakar pada keyakinan bahwa Allah yang memanggil juga yang memampukan. Nehemia menunjukkan bahwa ketaatan sejati tidak hanya ditunjukkan di dalam keberhasilan, tetapi di dalam kesetiaan di tengah perlawanan. Ia tidak mundur, tidak berhenti, dan tidak menunda. Ia tahu bahwa yang lebih penting dari hasil adalah kesetiaan di dalam proses. Tuhan tidak mencari pekerja yang cepat, tetapi yang setia. Di tengah tekanan, Nehemia menemukan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari jumlah tentara, melainkan dari hati yang percaya bahwa Tuhan sedang menyertai pekerjaannya, saudara. Tembok Yerusalem berdiri kembali di dalam waktu 52 hari, sebuah mujizat di dalam sejarah bangsa itu. Semua orang yang menentang tertegun karena mereka menyadari bahwa pekerjaan ini bukan hasil tangan manusia, tetapi perbuatan Tuhan sendiri.
Dari reruntuhan yang tampak mustahil, Allah menegakkan kembali kemuliaan-Nya. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap taat dan tidak menyerah, Tuhan sanggup menyelesaikan apa yang telah Ia mulai dan menjadikannya kesaksian yang memuliakan nama-Nya, saudara. Puji Tuhan. Nah, bersama kita masuk kepada pembahasan kita yang terakhir dalam perenungan kita hari ini, yaitu Tuhan menyempurnakan pemulihan dengan kemuliaan. Saudara, setelah tembok selesai dibangun, Nehemia tidak berhenti di sana. Ia tahu bahwa pekerjaan Tuhan tidak hanya berhenti pada tembok yang berdiri, tetapi pada hati yang kembali menyembah. Maka ia memimpin bangsa itu untuk membaca Taurat, berdoa dan memperbarui perjanjian dengan Allah. Pemulihan yang sejati bukan hanya soal dinding yang kokoh, tetapi tentang penyembahan yang murni. Dari reruntuhan fisik, Tuhan menuntun umat-Nya kembali kepada kebangunan rohani. Mereka menangis ketika mendengar firman, tetapi tangisan itu bukan lagi tangisan kesedihan, melainkan sukacita karena mengalami kehadiran Tuhan. Momen ini menandai titik balik besar di dalam sejarah bangsa Israel. Selama bertahun-tahun bangsa itu hidup tanpa arah, tanpa identitas, dan tanpa ibadah sejati. Namun melalui kepemimpinan Nehemia dan pembacaan firman oleh Ezra, umat kembali menemukan siapa mereka di hadapan Tuhan. Mereka menyadari bahwa kehancuran masa lalu bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang diperbarui. Allah yang sama yang mengizinkan reruntuhan, kini mengubahnya menjadi kemuliaan yang dipulihkan. Kota yang dulu sunyi kini dipenuhi nyanyian pujian, dan bangsa yang dulu hancur kini berdiri di dalam perjanjian yang diperbarui. Di dalam bagian ini menyingkapkan saudara bahwa tujuan pemulihan bukan hanya membangun kembali apa yang rusak, tetapi memulihkan hubungan dengan Allah. Tuhan tidak hanya memperbaiki yang tampak di luar, tetapi menata ulang yang ada di dalam. Ia mengubah reruntuhan menjadi tempat kediaman kemuliaan-Nya. Seperti halnya Yerusalem dipulihkan untuk menjadi kota penyembahan, demikian pula hidup kita dipulihkan agar menjadi bait yang memuliakan Tuhan. Setiap pemulihan sejati selalu berujung pada penyembahan, sebab di sanalah kemuliaan Tuhan dinyatakan paling nyata. Di dalam kehidupan rohani, Tuhan sering memakai proses pemulihan untuk membawa kita ke kedewasaan iman. Ia tidak hanya menolong kita untuk bangkit, tetapi juga menuntun kita hidup di dalam tujuan yang baru. Ketika kita melihat kembali perjalanan yang penuh air mata, kita akan menyadari bahwa tangan Tuhan ada di setiap langkah. Ia tidak hanya menutup luka, tetapi menjadikannya tanda kasih karunia. Reruntuhan masa lalu tidak lagi menjadi sumber malu, melainkan kesaksian tentang kuasa yang memulihkan. Tuhan menjadikan yang hancur kembali menjadi indah. Bukan dengan menggantikan sejarah, tetapi dengan menebusnya. Ketika tembok Yerusalem berdiri dan ibadah dipulihkan, bangsa itu menyadari bahwa semua yang terjadi bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena anugerah Tuhan. Mereka bersuka cita sebab yang mustahil kini menjadi kenyataan. Ini adalah gambaran rohani bagi setiap orang percaya, yakni bahwa Tuhan sanggup mengubah reruntuhan hidup menjadi monumen kemuliaan-Nya. Di mana dulu ada air mata, kini ada sukacita. Di mana dulu ada keputusasaan, kini ada pengharapan. Dan di mana dulu ada kehancuran, kini berdiri kesaksian bahwa Allah setia kepada janjinya. Kisah Nehemia mengajarkan kita, saudara, bahwa pemulihan bukan hasil dari manusia yang hebat, tetapi Allah yang setia. Ketika kita menaruh hidup di tangan-Nya, Ia sanggup mengubah apa yang hancur menjadi sesuatu yang memuliakan-Nya. Tidak ada reruntuhan yang terlalu dalam bagi kasih-Nya untuk dijangkau. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam bagi anugerah-Nya untuk diterangi. Tuhan mengubah abu menjadi keindahan, dan dari tembok yang runtuh, Ia menegakkan sejarah baru yang dipenuhi kemuliaan sorgawi. Puji Tuhan. Di akhir kata dalam perenungan ini saya mau katakan, bagi kita hari ini, pesan dari kitab Nehemia berbicara dengan kekuatan yang sama seperti dahulu. Ketika hidup tampak runtuh, ketika harapan terasa hilang, dan ketika hati seakan tidak sanggup berdiri lagi, ingatlah bahwa Tuhan masih bekerja. Ia tidak hanya menambal luka, Ia membangun ulang dengan tangan yang penuh kasih. Setiap reruntuhan adalah undangan untuk melihat kuasa pemulihan-Nya. Ia bukan Allah yang berhenti pada masa lalu, tetapi Allah yang menulis bab baru penuh dengan kemuliaan. Karena itu, ketika engkau melihat puing-puing di dalam hidupmu, jangan menyerah.
Tuhan tidak meninggalkanmu di tengah reruntuhan. Ia sedang menata kembali fondasi imanmu agar lebih kuat dari sebelumnya. Seperti Nehemia yang berkata, marilah kita bangun kembali. Tuhan juga memanggil engkau untuk bangkit dan melangkah dengan iman. Pemulihan bukan sekedar mimpi, tetapi janji yang pasti bagi mereka yang mau taat dan percaya. Tuhan sanggup menjadikan masa lalu yang hancur sebagai kesaksian tentang kuasa kasih-Nya. Ia dapat mengubah tangisan menjadi tawa, kehilangan menjadi kemenangan, dan reruntuhan menjadi kemuliaan. Apa yang tampak tidak mungkin di mata manusia, di tangan Tuhan menjadi karya yang indah, saudara. Sebab Ia adalah Allah yang membangun kembali, bukan hanya kota, tetapi juga hati. Dan ketika akhirnya engkau berdiri di atas puing-puing yang telah Ia ubah menjadi kemuliaan, engkau akan menyadari satu hal, yakni bahwa setiap luka, setiap air mata, dan setiap langkah di dalam ketaatan adalah bagian dari rancangan yang sempurna. Karena Tuhan tidak hanya memulihkan tembok yang runtuh, Ia memulihkan hidup yang percaya kepadanya, hingga kemuliaannya nyata di tengah segala sesuatu yang dahulu hancur. Puji Tuhan. Saya berdoa kiranya seluruh pendengar doa penguat Iman Channel hari ini diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat penyampaian firman-Mu pada saat hari ini. Kami diteguhkan, dipulihkan kepercayaan kami, iman kami terhadap Engkau ya Tuhan, bahwa ada penggenapan janji Tuhan yang pasti dan baik bagi setiap kehidupan kami. Mungkin hari ini kami melihat reruntuhan di dalam kehidupan kami. Ada banyak puing-puing di dalam kehidupan kami. Kami melalui penderitaan, masalah, persoalan, tapi kami tetap yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah semuanya menjadi baik. Dan kami mau percaya dan belajar pada proses ini ya Tuhan. Kami meyakini bahwa Engkau sanggup melakukan hal yang hebat, perkara yang ajaib dan mulia. Sekali-kali Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan kami. Kami imani itu ya Tuhan. Kami imani janji firman-Mu. Roh Kudus kuatkan kami. Berikan kami pengertian yang benar akan firman-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh pekerjaan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati, buka jalan, dan terlebih lagi Tuhan buat berhasil. Kami bersama mengakhiri perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.